Hai student, bertemu lagi dengan Miss Rani. Sebelumnya silahkan kalian persiapkan buku catatan dan buku teks ya. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, serta dalam masalah Irian Barat. Nah, untuk lebih jelaskan, simak dan pelajari penjelasan Miss berikut ini ya. Nah, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata belum diakui oleh Belanda. Kenapa? Karena Belanda masih ingin menguasai negara kita. Nah, oleh sebab itu banyak terjadi perundingan-perundingan untuk Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ada 4 perundingan yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati, kemudian ada perjanjian Renville, kemudian ada perjanjian Rumroyen, kemudian yang terakhir ada perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, perjanjian yang terakhir ini atau perjanjian KMB ini ternyata membuahkan hasil. Apa itu? Nah, hasilnya adalah Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia atau Belanda ini mau mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, perjanjian KMB ini ternyata menghasilkan beberapa dampak terhadap Indonesia. Salah satunya adalah pengakuan kedaulatan. Jadi, Belanda ini sudah mau mengakui adanya negara Indonesia. Namun, ada syarat tertentu di mana bentuk dari negara kita berubah. Berubah menjadi apa? Nah, berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Negara serikat adalah negara yang di dalamnya masih terdapat negara-negara lain. Nah, saat itu Indonesia contohnya terdiri dari beberapa negara serikat, yaitu antara lain negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan lain-lain. Nah, karena negaranya berbentuk serikat, otomatis pemerintahannya pun juga berubah beserta dengan perundang-undangannya. Pada masa negara serikat ini, kita menggunakan UUD RIS atau Konstitusi RIS. Bentuk negara serikat ini ternyata tidak bertahan lama di Indonesia. Kenapa? Karena negara bagian lambat laun merasa masih berbau penjajahan Belanda. Oleh sebab itu, masing-masing negara bagian lambat laun menyatukan diri dengan negara Indonesia. Nah, setelah adanya negara Indonesia, maka berubah juga perundang-undangannya. Kembali lagi ke bentuk UUD 1945. Namun, masih bersifat sementara, sehingga dikenal dengan UUDS 1950. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Pengakuan kedaulatan Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Kapan Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda? Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda setelah adanya perjanjian KMB yang diselenggarakan di Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda oleh J.V. Marseven, BFO Sultan Hamid. Lalu,
Dampak adanya KMB adalah Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia dan akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dilanjutkan, penyerahan kedaulatan Indonesia diadakan pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, sejak tanggal itu, negara kita yang berbentuk kesatuan berubah menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Negara RIS ini terdiri dari 16 negara bagian. Soekarno sebagai Presiden RIS, Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS, dan Presiden Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. As-Saad. Berikut tadi adalah penjelasan tentang negara serikat. Kemudian Miss akan menjelaskan tentang masalah pembebasan Irian Barat. Irian Barat ini ternyata juga bermasalah. Mengapa? Karena Irian Barat ini masih dikuasai oleh Belanda. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Perebutan Irian Barat. Kali ini Miss akan menjelaskan tentang masalah perebutan Irian Barat antara negara Indonesia dengan negara Belanda. Nah, mengapa wilayah Irian Barat ini diperebutkan antara Indonesia dan Belanda? Sebelumnya, Miss akan menjelaskan tentang posisi dari wilayah Irian Barat. Nah, di manakah posisi Irian Barat ini? Jika kalian perhatikan peta wilayah negara Indonesia, posisi Irian Barat ini sama dengan di bagian timur negara Indonesia. Yaitu tepatnya di wilayah Papua. Papua sebelumnya Irian Barat atau Irian Jaya atau New Guinea Barat merupakan wilayah Republik Indonesia yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua. Wilayah ini terbagi dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nah, sejak tahun 1949 terjadi perundingan KMB di mana tidak ada penyelesaian antara Belanda dan Indonesia tentang Irian Barat. Belanda mempunyai posisi yang kuat dalam penyelesaian Irian Barat. Nah, karena penyelesaian masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda ini tidak menemui jalan untuk menyelesaikan, maka negara Indonesia memutuskan untuk konfrontasi atau perang terhadap Belanda dalam perebutan Irian Barat. Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Trikomando Rakyat atau Trikora yang dibacakan Presiden Soekarno di Yogyakarta. Isinya adalah gagalkan pembentukan negara boneka, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum. Kesimpulan dari materi yang sudah Miss jelaskan kali ini adalah bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia ini mengalami proses yang sangat panjang sehingga dibutuhkan perjuangan para pahlawan kita untuk menjadikan negara kita bebas dari penjajahan bangsa asing. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku paket textbook kita, yaitu evaluasi bab 1 bagian A dan bagian B ya anak-anak. Jangan lupa kumpulkan dengan tepat waktu. Jaga kesehatan, sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan Miss selanjutnya. Dadah.